Roma pasal 8 mulai ayat 24. Kita diselamatkan karena modal pengharapan atau modal percaya. Modal kita yaitu beriman, ya kan? Dari dulu kan selalu membahas tentang iman, saudara ya. Kalau kita hidup dengan iman, kita percaya apa yang kita lakukan yang baik, walaupun menderita, kita lakukan yang benar, maka kita tahu bahwa kita lagi dalam pengharapan akan ada hadiah, akan ada keselamatan, akan ada pahala, ya kan, dari Tuhan karena perbuatan dalam pengharapan itu. Ternyata kalau di dalam Tuhan, ketika kita berharap dan kita membayangkan lebih dari itu, Tuhan berikan lebih lagi sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan buat orang yang mengasihi Dia, ya kan? Saudara mengasihi Dia, engkau hidup dalam pengharapan, engkau hidup dalam kebenaran, walaupun belum melihat sesuatu. Itulah pengharapan yang Tuhan bilang, itu aku benarkan dan aku selamatkan orang-orang demikian. Ya saudara, ya, jadi kita menantikan dengan tekun. Itulah sebenarnya penyataan Paulus ketika belum terlihat. Tekun aja. Jangan sampai saudara sudah berharap 80%, sudah tinggal 20% penggenapan. Saudara murtad, saudara mundur. Nah, itu bahaya. Itu dalam hal hidup yang kekal. Kemudian dalam hal juga pengharapan engkau dalam berdoa seperti ini. Kok berdoa berbulan-bulan tidak dijawab? Tenang, siapa tahu tinggal berapa langkah lagi doa kita, atau berapa hari lagi kita berdoa, Tuhan jawab. Nah, kalau saudara berharap dan sukacita berharap dan antusias, pasti Tuhan akan jawab. Yakin, itu perlu keyakinan, itu perlu pengharapan. Makanya ketika kita berdoa itu nanti akan dibantu oleh Roh Kudus, saudara. Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Kenapa? Karena kita mungkin berkatakan, Tuhan, udah capek aku berdoa, tapi tidak ada jawaban. Sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan supaya Tuhan jawab doa saya, dan jawabnya ya. Dan ada perubahan. Mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin pekerjaanmu yang tidak naik-naik jabatan karena dikat oleh orang lain. Apalagi masalah-masalah perurusan perdata, apalagi pidana segala macam, kok tidak ada keadilan. Berdoa aja saudara, berharap pada Tuhan. Kalaupun itu tidak terjadi sesuai keinginanmu, selalu lebih baik keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan, dan jawaban Tuhan itu lebih baik daripada yang kita harapkan, ya kan? Nggak mungkin lebih buruk. Itu sudah harga mati di Alkitab, dan saya mengalami, pasti juga saudara mengalami demikian ya. Nah, Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita tidak percaya atau mulai melunturlah iman kita. Roh membantu kita. Dia berdoa dan mengeluh kepada Bapa, keluhan yang tidak terucapkan, dan kita hanya bisa menangis. Adakah pernah saudara menangis seperti Hana, ibunda dari Samuel? Waktu mendapatkan Samuel kan berdoa, Tuhan, sampai sudah komat komit, nggak tahu mau ngomong apa. Sampai situ Roh membantu kita loh saudara. Ya, beberapa kali saya juga udah nggak tahu mau ngomong apa, Tuhan, udah speechless, artinya sudah nggak tahu mau ngomong apa, cuma tinggal terdiam. Tapi Roh yang akan membantu kita berdoa, saudara. Haleluya. Nah, apalagi sekarang masih bisa berdoa, saudara. Tuhan akan menolong kita, Dia akan membantu kita. Roh Kudus akan membantu untuk ucapan-ucapan yang tidak terucapkan lagi, hanya bisa bahasa air mata. Itulah Roh membantu kita berdoa. Atau kita berdoa cuma, aduh saya nggak tahu berdoa Tuhan, cuma singkat-singkat. Tapi ketika kita berlatih kita juga akan baik. Walaupun sudah berlatih, seperti saya juga sudah lama dan berdoa bisa lama, toh nanti masih ada Roh lagi akan membantu kita lebih lagi. Roh Kudus akan membantu lebih lagi, karena tidak bisa terucapkan semuanya, sudah. Ya. Nah, oleh sebab itu berharap terus pada Tuhan. Belum terlihat, tidak masalah. Ada satu peristiwa ketika akan mau hujan kan, setelah pertandingan antara Elia dengan Raja Israel, ya saudara ya, Ahab namanya. Nah, ketika sudah selesai pertandingan dan Elia menang, dan mereka makan-makan, kemudian Nabi Elia bilang ke Raja Ahab, pergilah, soalnya mau hujan lebat. Tapi terang benderang, gak ada satu titik pun untuk hujan. Tapi Tuhan sudah beritahu akan hujan lebat. Dia gak lihat, tapi dia berharap, dan dia tahu sudah pesan Tuhan, dan dia dekat dengan Tuhan ya. Nah, Ahab percaya perkataan Elia, dia pulang. Kemudian bujangnya si Nabi Elia ini disuruh, kamu lihat, dia
membungkuk sampai lututnya gitu ya, sampai tengkurap gitu ya. Kamu lihat ke bawah, ada nggak gumpalan awan? Nggak ada. 7 kali baru ada. Artinya banyak kali dia bolak-balik ya, karena dia hamba, diikutin. Tetapi ini juga menunjukkan pada hamba itu, pada Elia, bahwa sudah berdoa kok. Tuhan bilang nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba ketujuh ada tanda kecil sedang naik awan. Oke, itu kan hujan lebat. Itu loh pengharapan yang luar biasa. Jadi kalau saudara lihat nggak ada tanda-tanda, tunggu aja sampai ke berapa puluh kali juga. Yang penting saudara percayalah, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Janjinya ya dan amin. Saudara dan saya aja yang keburu-buru, seperti Saul, buru-buru. Tunggu Samuel kelamaan, padahal justru pembakaran korban itu harus tunggu Samuel. Dan Tuhan lagi menguji dia. Makanya kita harus tekun ketika ada masalah belum terjadi. Buru-buru itu berbahaya. Nah, oleh sebab itu, dengan kita tidak melihat, kita tetap berpunya pengharapan. Kalau sudah melihat, ya sudah kenyataan yang terjadi, itu akan indah pada waktunya, waktu Yesus datang kembali.